Untuk Anda yang gagal bayar, sekarang benar-benar bisa dipenjara nih. Kenapa alasannya? Karena mungkin Anda memalsukan data-data Anda di pinjaman online. Nah, makanya hati-hati ya buat kalian. Pada video kali ini saya akan bahas ya tentang masalah risiko gagal bayar hutang di pinjaman online atau pinjol ya. Di sini akan membahas tentang undang-undang yang kemarin tuh yang beberapa bulan lalu disahkan. Dan apakah kita bisa masuk penjara nih kalau kita nggak bisa membayar pinjol tepat waktu? Oke, jawabannya nggak bisa ya, karena itu masuk hukum perdata, tidak bisa dipenjara dan tidak bisa dipidana. Oke, jadi jawabannya jelas, kalian tidak bisa dipenjara kalau kalian gagal bayar pinjol. Oke, tapi ada tapinya nih. Saya mau jelasin dulu. Kalau ada pemalsuan data itu beda lagi ceritanya. Beberapa orang berasumsi berlebihan nih tentang hal ini. Tetapi sebenarnya hukum perlindungan data pribadi yang baru saja disahkan kemarin lebih berkaitan dengan tentang masalah pemalsuan palsu memalsukan ya. Nah, pemalsuan dokumen daripada tentang gagal bayar pinjaman. Hukum ini mengatakan bahwa siapa saja yang sengaja memasukkan data pribadi termasuk dokumen resmi seperti KTP atau NPWP ini bisa dikenakan hukum pidana penjara selama 6 tahun dan denda hingga 6 miliar. Nah, jadi kalau kalian gagal bayar di pinjaman online terus kalian masukin data pribadi kalian, maka bisa jadi nih Anda akan berurusan dengan jeratan hukuman lah gitu kan. Nah, tapi kalau kalian minjol di pinjaman ilegal, ya mungkin beda cerita. Itu nggak jadi masalah. Kalian pakai data fake, kalian pakai NPWP palsu, itu nggak masalah kalau pinjol ke ilegal. Tapi kalau jadi masalah kalau kalian minjolnya ke legal. Nah, jadi sangat bahaya ya buat kalian ya, jangan sampai melanggar hukum ini karena hanya demi bisa melolosin pencairan utang pinjol, penjara menanti. Jadi jangan macam-macam nih kita masukin KTP kita, NPWP kita demi buat ngebobol pinjol yang legal. OJK itu jangan. Jadi kesimpulan ini, saya bikin singkat aja nih video ini. Meskipun ada undang-undang baru yang mengatur pelindungan data pribadi dan mengancam sanksi berat bagi orang yang memasukkan data, hal ini tidak berarti bahwa orang yang gagal bayar pinjaman online secara otomatis akan masuk penjara ya gitu. Jadi karena kasus ini sebenarnya belum ada nih pinjol yang bisa masuk yang melaporkan nasabahnya atau orang lain yang memasukkan data untuk masuk penjara. Ya mungkin ada beberapa kasusnya tapi mungkin saya nggak dengar juga ya gitu, jadi belum ada gitu. Tapi saya cuma bilang hukum ini sudah ada, peraturan ini sudah ada. Kalian jangan main-main ya. Suatu saat emang pinjolnya emang lagi pengen melaporin kamu dan akhirnya kamu terbukti pakai data palsu, ya bisa jadi kalian berurusan dengan masalah hukum. Namun penting ya, kita nggak nekat atau memasukkan data pribadi kita. Jangan nekat ya, intinya penting kalian tuh jangan nekat untuk demi meloloskan pinjaman online, karena hal itu membahayakan diri sendiri dan orang lain juga seperti lingkungan sekitar dan sebagainya. Intinya kalian selalu berhati-hati ya dalam menggunakan layanan pinjaman online dan pastikan membaca persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kalau data-data kalian real, data-data kalian nggak palsu dan kalian tidak mengada-ngada, ya nggak jadi masalah. Kalian nggak usah takut. Mungkin ada beberapa desa-desa pinjol yang mengancam gitu nih, kalian akan dipenjara kalau pakai data-data palsu, menggelapkan nanti berbagai pasal. Kalau orang memalsukan akan ketar-ketir ya, tapi kalau emang di pemain pinjol emang disengaja bobol yang ilegal, ya mungkin dia akan biasa-biasa aja. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.